Om Swastiastu, Om Moginamastu, Om Manubadrah Kertawiyantu Wiswata. Para pemirsa Laboratorium Siaran dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini kita kehadiran narasumber yang sudah tidak asing. Nah, beliau udah pernah datang. Ya, jadi materi kita memang tidak jauh-jauh dari dunia gaib ya, yang sedang viral saat ini tentang apa itu cek kodam. Ya mungkin ada yang baru, mungkin nanti menonton mungkin bisa perkenalkan diri lagi. Oh, Om Swastiastu. Asosiasi. Yang saya biasa dipanggil Dharma, nama kecil Opi. Jadi mungkin Pak Benia manggil Opi nanti. Tapi nama panggungnya Dharma. Kadang juga Mas Tanah beli tanah. Ya, Segitu aja perkenalan kan dulu. ya jadi beliau praktisi ya, praktisi supranatural ya, dan Ya, benar. spiritual. Ya, jadi hari ini kita membahas tentang cek kodam yang sedang viral ya di live TikTok. Nah, mungkin dari pandangan Mas Tana ini bagaimana cek kodam yang lagi viral ini? Rame kali. Kalah viewer kita kayaknya. Yang nonton ini kalah viewernya sama cek kodam. Tapi kalau kita lihat itu Pak, ini apa ya? Dia bisa 50-50. Karena kan misalnya nih, sebut nama kan, Mas Tana ada gitu kan. Ya. Nah, sementara untuk kita mengecek suatu kodam entitas yang apakah ada dalam satu orang, nggak bisa dari modal nama aja. Misalnya kan perlu kayak nama lengkap, tanggal lahir, lebih spesifik, nama lengkap, tanggal lahir, foto kayak gitu kan, atau enggak benda mereka yang bisa mereka bawa, baru kelihatan nih siapa yang ikut si ini gitu. Jadi kalau cuman kayak gitu, kayaknya emang untuk hiburan, harusnya gitu ya. Cuman kan ada yang berbayar tuh. Ya. Nah, cuman karena belum pernah nyoba yang berbayar, apakah dimintain detail-detail itu kurang tahu. Jadi 50-50 untuk sekarang. Ya, kebenarannya. Ya, kebenaran 50-50. Apakah dia emang benar serius ngecek setelah kita kirim mawar? Siapa tahu beneran dia ngecek kan nggak tahu. Iya. Tapi kalau yang cek sekilas tuh harusnya untuk hiburan aja. Tapi kayak ada teknologi yang mampu seperti itu. Ada Bapak ini. Ada ya? Nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Yang ngecek aura pun, misalnya kita ada foto kan, ada tuh upload foto, terus ngirim, terus dicek auranya kelihatan kan, ungu atau apa. Begitu kita edit, taruhin titik langsung berubah. Titik hitam kayak lalat tuh, Ya. langsung berubah. Jadi dia emang cuma proses gambar aja. Jadi nggak ada teknologi buat ngecek kodam. Iya, belum ada ya. Ya, sepanjang yang tak tahu. Kalau aura itu foto Kirlian namanya nggak salah. Ya, tapi kan itu Mahal itu. ruangannya khusus, nggak bisa cuma upload gak foto kayak gitu. Iya, harus orangnya dipoto. Iya, beda itu. Beda, nggak bisa sekedar ngupload kayak belum, untuk sekarang ini belum tahu, nggak tahu ke depannya. Siapa tahu canggih kan. Iya. Gitu Bapak ini. Asli TikTok tuh, tapi rame viewsnya. Bapak ini udah mau buka. Sini laboratorium siaran menerima cek kodam. Oh, Nanti langsung viral ya. Ian IAHN ini menerima cek kodam. jadi aneh bisnis ya. Iya, sambilan. Dikira nanti. Kalau enggak ya. Nah, ini untuk pengertian kodam sendiri itu apa? Kalau ini menarik. Kalau kita tarik arti katanya, kodam itu kan pembantu. Ya, kalau nggak salah itu bahasa Arab atau bahasa mana? Iya. Nah, dia tuh membantu manusia, cuman wujudnya makhluk gaib. Nah, padanan paling paling lokal yang bisa kita ketemu tuh perewangan. Bisa di Jawa tuh. Kalau di Bali tuh ageman kayak gitu. Jadi secara arti ya makhluk gaib yang membantu si tuannya kayak gitu aja. Itu apakah semua orang pasti punya kodam apa enggak? Bisa ya bisa tidak begini. Ada orang yang emang bebal itu tak mau kodam ikut dia kayak gitu. Tapi ada yang kayak lagi viral juga nih, si tulang wangi kayak gitu, darah wangi kayak gitu. Itu banyak yang nempel, walaupun kadang yang gaib-gaib yang nempel tidak bantu kayak gitu. Cuman Apa artinya tulang wangi darah? ini kelahirannya dia Oh, disukai iya, nih iya, sama iya. si gaib-gaib gitu. Auranya. Ya, jadi
istilahnya tulang wangi sama atau darah wangi, darah manis gitu, itu juga banyak macam istilahnya mungkin. Nah terus apa tadi? Oh semua orang. Nah yang si tulang wangi ini mudah dapat kodam secara alami. Jadi karena dia ketempelan kan nih, ceritanya ketempelan dulu. Terus kalau si gaib ini bawa manfaat, bisa jadi kodam, bisa membantu. Dia niat aja, tiba-tiba jalan aja apa yang dia niatin. Sementara kalau yang bebal-bebal nih, jarang tirakat lah anggap kan, jarang ibadah, jarang sembahyang, bisa dapat kodam tapi ngemaharin, minta tolong siapa ngisiin, pengisian jatuhnya. Beli gitu. Ya belilah bahasa gampangnya, beli gitu bisa. Jadi memungkinkan, semua orang memungkinkan punya kodam. Iya. Tapi kalau secara defaultnya, tidak semua orang punya. Ada yang punya, cuma tidak semua. Secara alami ya. Ya. Gitu ya. Yang alami itu paling itu dah, yang tulang-tulang wangi itu aja yang bisa dapat secara. Nah kalau bedanya sama kandepat tuh, Itu Pak ini. Sepanjang yang tak tahu ya, kan depan itu tidak bisa jadi kodam. ya. Walaupun mereka kan dikisahkan setelah lahir, perwujudan gaibnya kan mencar nih, Iya. keempat penjuru mata angin. Nah, itu misalnya mau ditangkap tuh harus tahu siapa punya, gimana ya bahasanya. Apakah ini punya Pak B ini apa tidak gitu. Iya. Misalnya mau nyakitin nih kan, atau tidak mau narik dia apa punya Pak ini apa tidak gitu. Jika itu benar punya Pak ini baru bisa ditarik, baru menyatu dia ke badan kayak gitu. Kan harus dipanggil dia. Iya. Jadi tidak bisa diisi kayak kita mau narik siapa tuh, barong misalnya, narik barong. Saya manggil narik barong untuk Pak Beni gitu kan random nih, bukan punya Pak Beni sebelumnya, punya tanpa tuan gitu kan, baru kita cocokin kan bisa random. Sementara kalau kandepat nih nggak bisa kayak gitu, agak kompleks dia. Karena bawaan lahir. Bawaan lahir dia emang udah capnya ini punya si ini punya si ini gitu, jadi nggak bisa dikodamkan dia itu kan. Iya, kalau sama muslimnya apa? Koren apa? Ya jun Jadi kan pendamping. ya udah emang punyanya si dia, nggak bisa ketukar gitu. Tuh, diem dia. Berarti beda ya makhluk sama yang sudah ada. Ya sama-sama gaib sih, Iya. cuman beda aja, capnya beda gitu. Itu dia. Walaupun sama-sama bisa diperintah juga. Ya. Iya benar, sama-sama bisa membawa manfaat, cuman beda lah, dari awal udah beda ya. Udah tata cara. Nah, ada berapa jenis kodam? Nah, tanah tahu. Udah banyak sekali bang ini, perkodaman tuh luas sekali. Kan di podcast sebelumnya nanti cari-cari ya di channel ini ya. Ada banyak tuh, kan kita biasanya kelompokkan tuh berdasarkan tuah biasanya. Energi. Ya dia bawa manfaat apa, bisa bawa rezekian, kelasnya ini barang emas, singa emas kayak gitu, apa wanara emas. Wanara itu kayak monyet besar tuh, wanara emas kayak gitu. Terus tuh di bawah ada om yang jagat ireng kayak gitu kan. Jadi banyak sekali kalau kita mau bahas tuh nggak bisa berjam-jam kita di sini. Banyak banget. Itu dia masing level tuh beda-beda alam. Kalau perlevelan biasanya nih, kalau perlevelan yang beredar di teman-teman praktisi itu dia dibagi jadi berapa tuh? 7 kalau nggak salah. Jadi ada level B. Level B ini paling bawah. Dia solo sendirian. Terus level A ini bisa sendirian, cuma lebih kuat dari si level B, atau enggak bawa pengikut, udah punya anak buah dia. Nah, atau ada level S. Ini sudah punya anak buah, udah pasti punya anak buah, walaupun ada yang solo, cuman kalau udah solo nih dia bisa kayak naklukin gitu lah. Jadi ada yang lebih lemah dia naklukin jadi anak buahnya dia. Level SS, sama nih kurang lebih sama si S, cuman lebih sakit lah, lebih kuat gitu, lebih kuat. Misalnya level SSS, nah ini sama juga, kurang lebih sama dia, cuman masih kayak satu rentang, cuman beda power aja, spesifiknya sama, dia bisa naklukin atau punya anak buah. Terus ada level indukan. Nah, udah 6 kan, indukan nih dia bisa manggil. Jadi manggil gaib lain. Dia sudah kayak dukunnya tapi versi gaib gitu. Dia dukun, dia misalnya apa ya? Bahamut ini kan kelas naga. Dia bisa manggil, dia bisa kayak ngeluarin semacam sihir. Ya energi lah juga buat manggil entitas lain. Jadi enggak perlu ditaklukin, dia memang manggil aja datang. Itu kelas-kelas indukan.
Yang terakhir paling tinggi ini yang dipraktis itu kelas kerajaan gaib gitu, Pak Ben. Kerajaan baik. Ya, jadi emang sudah raja ratu, sudah punya rakyat, sudah punya tatanan pemerintahan, ada panglima perang, yang ngurusin pasokan makanan, kan mereka perlu makan juga nih. Yang ngurusin ya pengikut-pengikutnya, itu kerajaan itu paling tinggi yang bisa dibuka jasanya. Kerajaan gaib contohnya apa namanya? Apa nih? Nama kerajaan. Oh, ini kan banyak Pak ini. Nah, Yang terkenal kan kerajaan kayak Merapi kayak gitu. Nyi Roh Kidul gitu. Ya, kayak laut-laut selatan kan terkenal nih. Cuman kan satu wilayah, misalnya Merapi, itu ada banyak kerajaan gaib-gaib kecil. Oh. Jadi yang mana yang bisa kita tembusin dan oke nih, sajiannya oke, bargainingnya oke, offeringnya oke, baru mau ikut. Tapi mau deh. Ya makanya itu nego-negonya di sana. Oh. Gitu. Hanya kadang kan kalau ritual manual yang versi Bali terutama kan pejatinya tuh harus kuat. Walaupun ada pejati, si praktisinya imannya masih goyang, kadang nggak nembus juga. Energinya. Ya, walaupun sajiannya oke nih, pejati lengkap, tembus sampai sana cuman kekuatan si praktisnya nggak bagus, goyang juga, nolak dia. Ya kamu siapa? Minta saya ikut kayak gitu. Oh, pernah kejadian. Nah, Pak Ben, biasa kalau kayak gitu kita turunin grade-nya. Ya kan kayak pemahar minta kelas kerajaan gaib. Kita nego sama si ini gitu. Terus dia nggak mau nih karena emang yang di request sama si pemahar tinggi nih, kelas tinggi. Turunin ke SS atau SSS. Gimana biasa Apa deh? minta? Oh, di toko sih. Udah dari toko apa? Udah jarang jalan-jalan. Oh, udah langsung di lokasi. Udah Oh. jauh banget ke Merapi. Yang penting pernah sekali, udah tahu lokasi, udah kenalan, udah tandai wilayahnya, udah. Oh, Bisa. harus datang kita ke sana. Ya dulu. minimal sekali kan. Oh, gitu. Izin dulu ya. Ya apa bahasanya? Soan. Minimal pernah soan, ya udah. Sisanya bisa dari tempat ritual altar. Tapi enggak ada harus bawa batu kayak apa dari sana enggak? Enggak, itu repot jatuhnya. Kalau di Bali itu apa ya? Kayak mendah nuntun itu. Ya. Jadi kayak ambil berlima apa? Iya, kayak ngambil daksine, ngambil apa salah satu dari lokasi. Batunya harusnya disungsong taruh. Itu kan mesti maturan tiap hari. Iya. Oh, kalau dari tipe-tipe praktisi aku yang agak mood-moodan itu repot. Kalau kita lupa kan ngerubah dia jadi. Iya, ngamuk deh. Karena modelnya kan perjanjian. Kamu bawa saya kasih ini, kamu kasih ini gitu. Kan kita ngelanggar perjanjian jadi kalau kita nggak maturan kan. Sungsong apa istilahnya? Langsung itu. Mendak nuntun. Repot tuh. Capek juga. Banyak kita Oh, sungsong. iya kalau 13, 15, 20. Iya, Maturan. kayak di pura-pura itu kan. Ya. Banyak tinggi ini. Nah, kalau pura kan dia rame-rame. Adalah pengampunnya, bisa giliran. Kalau sendiri terus belum ada pengayah, jangan coba-coba. Jangan. Apalagi jarang sembahyang. Ngerubah dia. Mana ini janji aja gitu. Tapi biasanya kalau orang-orang anak tuh jadi balian tuh pasti wajib ya karena kalau yang Ya, kalau di tempat altar ada 2 yang aku mendak, 3 berarti mendak nuntun. Dari Siwo Gangge, dari Melanting Cakra, sama dari Suranadi. Tetap akan nuntun. Cuman sudah stop 3 titik gitu, jangan nambah. Karena ya kita sadar diri, mood-moodan kadang kalau keluar malas ya kan kasihan perjanjian kita yang posisi salah. apa batu Nggak ada sini. udah sih Oh, dan sur ah, dilusur. ya, unsur jatuhnya. Oh, itu apa kasihan? Ini biar punya akses aja. Bentuk kontrak kalau kita bahasa Indonesia. Mohon maaf pemirsa batuk. Belum sembuh. Ya, juga. Nah itu ritualnya bagaimana untuk kita bisa kontrak sama Waduh, berat nih. Pertama tuh kan kita minimal apa ya bahasa Indonesia? Kepekaan batin kita tuh ya, tinggi. ya udah hidup, udah jadi, udah metangi lah bahasanya. Jadi begitu kita sampai lokasi, kita tahu nih siapa yang datang. Kan kalau kita maturan, pasti kita disambut tuh kan. Iya. Entah sama anak buahnya, adalah tataran di suatu pura atau wilayah kan. Nah kita harus tahu, kita minta ketemu sama si
penguasa di sana. Nah ini asumsi sudah ini ya udah bangkit kepekaan batinnya ya. Bisa ngeliat berarti. Nggak mesti Bapak ini kepekaan batin. Merasakan. Ya kita tahu ini benar nih si penguasa wilayah ini yang datang gitu. Nggak dibohong-bohongin, kan banyak tuh kasus dibohong-bohongin Ya, ya. sama kadang gaib-gaib kebon yang ngaku-ngaku suatu penguasa wilayah kan jadi gila. Nah itu dah. Jadi benar dia yang datang si penguasanya. Kita soal kenalkan saya siapa, anak dari siapa, perguruan mana kayak gitu kan. Pengen menjalin silaturahmi sama yang di sana, yang berstana di sana. Bentuknya nanti, nah di sana penawaran apakah mau canang tiap hari, dupa, doa, minyak, tondak bayuan atau apa. Nah di sana biasa keluar yang ayam hitam tiap purnama dan kawan-kawan bisa di sana keluar. Oh dia ngasih tahu nanti. Perjanjiannya di sana ada nego-negonya setelah kita kenal. Makanya perlu kepekaan batin biar dengar sama-sama dengar minimal kan maunya dia apa, kita bisanya apa gitu. Ketemu titik merahnya, oke, udah. Dia ngomongnya nanti bisikan gaib apa langsung nyata gitu. Kalau saya karena jatahnya kayak intuisi jadi kayak tahu aja oh dia maunya ini karena ada tentu tergantung jatah orang. Ada yang bisa ngelihat langsung kayak kita nih, Ya, ya. ada yang cuma dengar, ada yang tiba-tiba dapat feeling gitu. Oh, ya. Nanti setelah oke, sama-sama oke, kayak ada benang nanti dari di badan, biasa di badan praktisi dia ke si entitasnya. Dan ada aksesnya sudah ada, jadi nanti udah tinggal dari ada yang kita bawa. Kalau saya kan dari sini nih, ada yang kita bawa itu untuk bentuk nyatanya bahwa ada memang kita benar ada kaitan sama si penguasa ini. Gitu. Sarananya cukup vaksin aja. Itu tergantung nego-negonya. Kadang dikasih batu, kadang kalau emang jodoh dapat keris, permata. Jadi enggak mesti, cuman kan karena emang saya enggak minta macam-macam, daksin aja cukup lah. Itu udah powerful orang Bali buat terbaik. Besar, kan? Ya, besar. Terus mantranya Indonesia ini. oh enggak ada mantra. Karena kalau sepengetahuanku yang mantra nih gigi kita lengkap sama gigi kurang beda resonansinya. Jadi agak rawan diucap. Kan selip lidah jadinya kan. Nah, jadi beda makna. Jadi sebisa mungkin gunakan bahasa yang benar-benar dipahami artinya. Jadi karena aku tidak terlalu fasih bahasa Bali, tidak terlalu fasih bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia. Oh. Jadi niat kita benar, arti yang kita maksud benar sampai jadi. Ya, Ya, sampai ngawak-ngawak kita mau ngomong itu terus beda maknanya kan. Kayak kan ada kisahnya tuh. Diselip lidahnya jadi artinya beda, tidur dia jadi kan. Iya, iya. Ketika wayangan tuh kayaknya bahasa Indonesia kalau Bahasa Indonesia. Mhm. Tapi mau aja bahasa Indonesia. Mau Win. Itu dah, makanya itu pentingnya kepekaan batin tuh. Ya, ya. Jadi kalau bisa ngeliat tuh bonus. Punya keilmuan tuh bonus, yang penting kita peka aja. Ya, ya. Intuisi. Nah, kalau seandainya orang itu dia ingin mendatangkan kodam secara mandiri itu bisa kira-kira? Manual, Ya, manual. ritual sendiri kan itu bisa banget. Kayak main jelangkung gitu. Ya kurang lebih prosesnya mirip. Ada media, ada yang diucap mantra, sama ada persembahan. Itu syarat-syarat utamanya biasanya. kalau apa ya kita bilang? Kalau mau gimana bahasanya? Kan kalau kodam tuh entitas gaib yang belum punya tuan nih. Ya. Ya, jadi praktisi ini kayak saya ini nyariin tuan barunya nih siapa kayak gitu. Cuman sesuai request lah speknya. Maunya speknya untuk rezeki, maunya spek untuk karir kayak gitu kan. Kita sesuaiin. Nah, kalau resikonya yang manual nih speknya mungkin tidak sesuai. Bisa dapat, cuman speknya nggak sesuai kayak gitu. Kalau asal manggil aja. Ya, kan dia nggak bisa ngecek karena manual kan. Iya, iya. Belum punya pengalaman Belum peka, belum peka, belum punya pengalaman kepekaan batinnya belum itu. Jadi misalnya di media kosong anggap kan, Ya. saya taruh canang, dupa, doa, tetap nih semalaman doa, besoknya pasti ngisi. Cuman yang ngisi kan nggak tahu siapa, karena belum punya kepekaan. Iya, iya. Yang masuk siapa? Ya masuk dia ada gaibnya dicek, di sketsa misalnya bisa digambarin semua tuanya. Cuman kan tuahnya siapa itu kan random jatuhnya. Iya. Jadi kayak gacha, kalau dapat yang bagus, kalau dapat yang jelek ya sudah.
gitu. Jadi bisa kok. Orang awam pun bisa. Tapi tetap harus pakai sarana. Iya kan dia tidak punya bergen, tidak punya nilai jual si praktisi. Kalau kita praktisi kan kalau datang lihat gaib bisa kita tarik pakai keilmuan atau pakai skill kita, tarik langsung masuk kunci baru nego kayak gitu. Jadi tidak perlu sarana. Tapi kalau yang manual ya harus ada sarana, harus ada umpannya. Kayak mancing. Ya anggap jebakan kan gitu. Jadi begitu dia masuk, masuk, baru dah cari tahu. Biasanya ke tukang sketsa biasanya. Kalau yang manual itu. Gimana tukang sketsa? Di IG banyak ini. Oh, lihat IG. Ya, IG, Facebook. Jadi kita kasih foto. Udah ritual manual nih, kasih foto. Kita ada jelasin, oh ini sosoknya gini, tuahnya untuk ini. Dia yang ngecek. Itu biasanya manual tuh gitu. Itu berbayar. Bayar. Tidak ada yang gratis. Kalau yang tak tahu tuh dari 190, 170 kalau nggak salah. Satu kak. Iya, Segala jenisan. satu sosok. Jadi kalau masuk, sosok. iya jadi kalau masuk misalnya ada 4, 3 sosok barengan masuk gitu kan, naik dia. Kalau 4 sosok itu berapa? Kayak 400-an. Kok bisa deh satu media banyak yang masuk? Bisa banget. Orang satu kerajaan dia muat kadang satu media. Tapi tergantung sih. Kadang kalau pakai bahan kayu meledak dia, kalau nggak kuat gitu lah. Fisik media nggak kuat. Jadi kalau udah kerajaan dia, mending logam, batu mulia yang keras. Sarankan seperti itu. Keris, makanya biasanya keris itu sakti karena nampungnya banyak. Kayak gelang koka tuh agak riskan diisi banyak. Bisa, mana agak riskan. Tapi enggak dia berbenturan makhluk itu. Dia langsung ini begitu masuk, bukan beradaptasi, langsung sparring, berani tanding. Jadi tahu kedudukannya masing-masing. Jadi langsung berurutan hierarkinya. Jadi begitu ada misalnya kuat masuk, ya udah dia langsung sparring sama yang paling kuat, langsung paling atas kalau dia menang. Kalau dia kalah di bawahnya. Sudah, dia kayak hukum rimba itu. Yang kalah ya udah di bawah. Gitu. Sampai berapa lama dia bertahan di tempat itu, di media itu? Sampai dibuka kunciannya, Bang. Jadi kan biasanya kan ini. Nah, di aku ya enggak tahu kalau praktisi lain. Dia boleh pergi dari situannya ini atau dari media. Kalau selama 6 bulan waktu manusia, dia enggak dikasih offering doa. Nah, jadi ada perjanjian kayak gitu. Ada yang setahun, ada yang tiap hari harus doain atau tiap purnama. Berarti kan jarak waktunya sebulan. Jadi kalau tiap purnama tuh lupa deh satu purnama ya udah dia berhak pergi. Kuncinya langsung lepas ya. Udah kondisional. Kalau aku 6 bulan waktu manusia. Nah, kalau seandainya di tubuh manusia itu bagaimana itu? Tidak disarankan. Tapi boleh. Karena ya inilah sama manusia kalau bisa jaga bersih kan, kadang kita lupa kemana, ada minuman enak kelolosan minum kayak gitu, bisa cuman tidak disarankan karena kan dia nuntut ya siapa sih yang suka rumahnya kotor kan gitu kan, itu minuman makanan itu atau ke tempat-tempat itu kan bikin efek badan kita kena kotornya Vibrasi. ya, dia tidak suka. Kita yang bersakit-sakit gitu, terasa efeknya ke badan. Kalau di badan Berarti dia suci dong, badan. enggak suci Pak ini. Energinya tidak sama energi dia. Misal nih, gimana contoh apa? Kodam apa ya yang tidak suci amat? Kayak kodam buto. Ya. Buto kan energinya keras, agak kasar, bukan keras, agak kasar. Enggak terlalu bersih, enggak terlalu suci amat. Dia masuk golongan geredak abu-abu ke hitam kan gitu. Nah begitu dia kena ke tempat misal masuk ke pura, kan beda nih sama energinya dia. Ya dia merasa tidak nyaman, efeknya ke badan kalau dia di badan kita dia. Karena tidak sesuai sama energinya. Ya mungkin dia nyaman aja diajak minum alkohol kayak gitu tuh. Makan yang tidak boleh dimakan dia oke aja karena mungkin setara energinya. Ya sefrekuensi sama energinya dia. Cuman kan kalau ke tempat-tempat lain yang suci, yang suci atau ke altar mana, ke makam mana kan gitu, dia tidak nyaman ke kita efeknya. Nah kalau di media kan ya udah di media ini mungkin panas atau tidak nyaman kita pakai kita lepas, lebih mudah jadi kalau pakai media. Tuh kayaknya tidak disarankan, boleh tidak disarankan. Tapi ada kodam yang yang suci gitu, yang
Ada Pak. Katanya sih tidak suci, bukan kata suci tidak Putih, cocok. ya? Putih. Dia biasanya di wajah ibadah seneng, oke. Karakter energinya kayak langitan gitu. Ibadah seneng, apa? Tirakat oke. Kenceng dia biasanya. Apa dia? Dari kalangan Syekh, Pertapa, resi-resi itu ada. Jawara tuh terutama Jawara Bali agak keras dia. Jadi kalau dia agak belok dikit ngambek dia biasanya gitu. Orang pendekar. Ya, pendekar-pendekar Bali. Kan ada tuh masih kadang-kadang keilmuan-keilmuannya nyisa jadi kodam. Itu bisa kita tarik. Itu ada tuh putihan dia. Ras Naga juga ya putihan. Turun-turun Basuki itu putihan. Antaboga enggak pernah tapi enggak tahu jadi enggak pernah. Garuda, ras Garuda turunannya putihan. Berarti kalau dia beda alirannya itu, kalau dijadikan satu media enggak cocoknya. Ada kemungkinan. Jadi kadang saya anggap yang putihan sama hitam kan dijadiin satu media kan tadi bisa tuh memungkinkan bentrok dia siapa yang kuat dia yang dominan efeknya dia aja yang jalan hitamnya kuatan daripada si putih ya efek hitamnya nih misalnya untuk asihannya aja jalan untuk rezekinya enggak yang putih untuk rezeki kuat ya rezekinya jalan nutupin dia kalau ya dia bentrok gitu tidak sinergi. Nah, jadi emang bagusnya dikelompokin yang dark aja white aja gitu biar sejalan lah kasihan dia. Nggak ada yang abu-abu. Banyak kok kan ada jadi kanan kiri oke ada Ada? kanan kiri oke. Apa dia anunya? Jenisnya? Biasanya ras siluman tuh kanan kiri oke deh Pak. Kayak Om yang jaga itu kan ras campuran keras sama manusia terus siluman ular tuh oke dia kanan kiri oke. Nah dia yang penting dia untung aja deh dapat doa dari tuan barunya kayak gitu dapat tempat kayak gitu. Nah, kalau pesugihan itu kodam. Entitas gaib maksudnya Pak? Iya. Bukan kodam dia entitas gaib kan kodam tuh entitas gaib yang mau membantu Kan bantu dia ngasih uang. beda Beda. kan pesugihan tuh bayarannya mahal Iya. nyawa manusia tuh atau nyawa hewan apa namanya sapi albino mahal loh ini Iya. itu bentuk pertukarannya gitu jadi dia bukan kodam tuh kan kita offeringnya cuma doa kayak itu asap dupa dia mau kerjain hajat kita kan Ringan-ringan. ya apa murah lah bahasanya kalau pesugihan kan enggak minta anak lah minta nyawa kayak gitu jadi harganya udah mahal ya cocok dia dia entitas gaib yang memang menyediakan jasa pertukaran ayo mau uang nih bayarannya nih price listnya segini 2 nyawa 3 nyawa kayak gitu ya. Di Lombok nih kayaknya belum ada pesugihan terkenal ya mentok-mentok daerah Jawa Iya. Bali ada nggak sih? Tidak ada. Yang Ada. yang terdengar sampai ini Berero. apa? Berero. Daerah tuh? Enggak, nama pesugihannya Berero. Oh, dan lagu tuh dari Iya. ini. Dari Iya. nama pesugihan. Oh. Iya, Berero Mas. Iya. Oh, bener. Oh. Kayak nyuri-nyuri. Nggak tahu malah. Oh, ternyata lagu itu artinya mistis-mistis juga. Oh iya. Di Lombok yang belum pernah aku dengar sama sekali. Iya, kalau di Lombok nggak tahu. Sasak nggak tahu anunya. Ya, Hubungannya gimana? mungkin tertutup kan buat kalangan mereka. Perlu kita cari tahu. Kita nggak tahu. Lokal tuh harus dilestarikan. Walaupun negatif ada. Yang penting tahu aja nambah-nambah wawasan ya. Soalnya kadang ada aja Bapak ini yang datang minta putus pesugihan kayak gitu. Oh, putus kontrak. Kan keturunannya biasanya kan. Kan kita harus tahu dengan siapa dia, apa dulu syaratnya kayak gitu. Kita harus paham, baru bisa kita putus. Nggak gitu kan susah. Oh, ada yang tak tahu. Ada baru satu sih tapi orang ini. Kalau babakan RS provinsi kita ke kanan dekat Pura Kayu Manis. Kayu Putih. Kayu Putih. Di sana tuh. Pesugihan apa deh? Nggak tahu ini. Nah itu dah makanya karena nggak tahu main hantam aja gitu. Kayak buta gitu jadi main hantam aja apa aja yang datang kita hantam. Ya kan kalau tahu kan lebih efisien. Iya. Tahu celahnya udah itu aja, enggak habis tenaga waktu ya.
Ada 3 harian bolak-balik misalnya. Buat itu aja gitu, buat problem itu. Netralisir. Gimana? Mana? Netralisir. Netral sih ya. Cuman buat biar aman aja sih keluarga kan gitu. Kalau tahu kan ya sehari mungkin bisa kayak Tinggal sebut namanya. sekali datang kan. Tapi mau dia diganti dengan yang lain. Ini numbalin minyak bro. Dan Minyak. minyak sakti mandraguna. Oh, yang itu. Ya yang biasa ke bawah-bawah tuh ada satu punya kan. Itu kutumbalin. Jadi dia kebuka terus minyaknya. Biar dia buat meredam kan gitu. Jadi itu udah karena nggak tahu siapa gitu. Yang berat. Repot ya, panjang urusan. Ya begitulah kira-kira. Susah ya kalau main sama yang gaib. Ya benar. Terus Kemungkinannya banyak. efek sampingnya apa kalau orang anu kayak pakai kodam? Efek samping sebentar. Kalau yang manual tuh ini banyak efek sampingnya. Dia kan dari pertama dia kan nggak tahu nih. Bisa jadi dia dimintain ini itu nanti setelah di sketsa kan. Oh mintanya nih darah ini. Minta tiap hari dapat kopi, dapat jajan kayak gitu kan. Itu efek samping di keuangan dan waktu terutama kan. Terus karena random energinya belum tentu selaras sama si tuannya yang ritualin manual. Nah, kalau kita belum selaras tuh bisa dia selaras secara sendiri, secara alami. Cuman perlu waktu. Nah, proses penyelarasan alami ini itu yang bikin kita sakit, demam. Itu bisa sebulanan tuh sakit untuk nyelarasin. Itu pun kalau selaras sebulan. Kadang sampai 6 bulan dia belum selaras. Sakit-sakitan aja. Perlu di badan atau di media? Dimanapun karena kan buat dia patuh sama kita perlu selaras energi Oh iya. biar paham apa yang kita mau karena kita apa biar Harus kita lebih tinggi pada dia gitu. ya biar dia nurut lah bahasanya kan jadi biar apa kalau DNA tuh biar circle-nya bagus gitu itu efek sampingnya sakitan. Nah terus kalau maupun yang manual ataupun mahar efek sampingnya itu tergantung ras. Kadang ada yang panas tuh kita jadi emosian kebawa sedikit si gaibnya ini, si kodamnya ini, dia marahan kita kadang ikut marahan. Dia asihan kadang kita ikut jadi kayak apa pecicilan, jadi suka goda-goda kayak gitu kalau dia asihan. Kebawa dia gitu. Hari karakter. Ya, kebawa karakter dikit-dikit kita. Itu kalau nggak kuat-kuat iman ya kebawa banyak. Jadi marah-marah banget ya gitu. Jadi suka godain cewek, suka banget tuh godain cewek. Ada efeknya. Jadi ibarat bisa dibilang dia ini kayak penalu gitu ya? Enggak apa Benny. Penalu tuh yang ketempelan. Tempelan. Ya pasti sakit tuh fix karena dia nyerap energi kita. Ya, ya. Sementara ini kan cuman selaras energinya. Kolaborasi gitu. Ya anggap kalau kita punya teman kita jago ngomong, lambat laun kita minimal bisa ngomong walaupun tidak sejago si teman ini. Gitu. Kena lah efek-efeknya dari dia teman kita percaya diri, kita ikut percaya diri walaupun tidak sepercaya diri dia. Gitu. Ya, ya. Itu bukan efek samping itu kayak apa? Side efeknya kan positif itu kan kalau itu. Ya, ya. Cuman yang negatif tadi kayak jadi marahan dikit, suka goda-goda, yang enggak suka minum tiba-tiba kuat dia minum gitu karena gaibnya emang senang kan gitu. Efek positif ada juga? Ada kok. Kan dia ada tuahnya masing-masing. Oh iya. Jadi kayak si kodam ini emang ahli banget. Teman kita kalau analogi temen kita ahli banget nih berdagang gitu. Kita jadi jago juga berdagang. Dibantu lagi sama dia gitu. Diajarin caranya. Itu yang kita cari. Gimana caranya dia ngajar? Pakai intuisi biasanya. Oh. Jadi kayak tahu, oh ini bagus nih barang nih, kayak udah feeling aja nih, oh bagus nih barang nih kalau disetok, oh cara buat captionnya kayak gini nih, gitu, iklannya kayak gini, gitu, kebawa dia kan emang sengaja ngebisikin, emang kita lah minta tolong ayo ajarin kayak gitu. Ya. Gitu. Tapi itu ada kelas-kelasnya juga ya? Ada, itu udah yang tadi BASSS sampai kerjaan gaib. Nah untuk mahar ternyata harga kira-kira berapa? Beda lapak, beda harga. Kalau di saya tuh mulai 377 dari kelas B. Berapa? 377. Oh. 377.000. Ternyata Ya, untuk kelas B. Naik sampai belasan juta. yang kerjaan gaib? Ya. Sampai belasan juta. Tergantung ini, soalnya tergantung orang.
Pak Benny mungkin kerajaan gaibnya di 8 juta. Orang lain kameramen bisa jadi 11, bisa jadi 7 di bawah kayak gitu. Nah, Tergantung jodohnya, tergantung request si gaibnya. oh, Gitu. dari anunya ya, sarana. Ya, dari sarana, dari kecocokan nama kayak gitu. Jadi enggak pasti. Jadi yang paling rendah 377. Tapi kalau ada event kayak lelang itu 150-an udah ada kok entitas yang bisa diambil. Kan ritualnya sekalian. Masal gitu. Ya, barengan. Nah, inilah dia subsidi silang. Alat sajennya samaan gitu. Satu saja tapi Ya, banyak. untuk sekalian gitu kan. Kalau event bisa ditekan 150-an loh. Ya, ya. Tapi bisa dia hadir ya, walaupun hanya satu media itu. Kan istilahnya apa ya, sajian-sajian pembukanya kan bisa barengan, untuk gaibnya kan masing-masing kan, cuman kan ya lebih murah tetap jatuhnya hitungan ini lah, hitungan nyata lah di dunia kan, bisa digabung sajian awal, sajian akhir, sajian masing-masingnya sendiri-sendiri kan, menekan banget. Nah, kalau untuk media lain lagi harganya. Biasanya sudah semacam media. Oh, masuk media. Kecuali request dia kayak perak, emas, keris, tombak, itu kan lumayan tuh, itu baru beda. Tapi kalau udah cincin ake, sekarang kan udah murah, 70.000 udah dapat kan gitu hitungannya. Kalau cincin kokah tuh 20.000 dapat, gelang-gelang tuh 40.000-an, udah termasuk kalau itu. Kalau minta keris yang harga 3 jutaan, nah menyerah, jangan. Di luar. Tapi biasa kan ada keris yang memang sudah berisi kan? Nah ya, beda itu. Itu sudah termasuk, itu yang dimarin keris plus isinya gitu dia. Jadi emang udah maharnya udah termasuk keris ya, udah termasuk media. Nah, kalau untuk cek itu tahu isinya itu, nah itu gimana? Ke jasa sih kan sah. Oh, jasa saya. Bener apa tidak? Tapi akurat deh itu jasa. Ini untung-untungan loh. Kadang ada yang bener kayaknya, kadang dia juga asal aja apa aja dia mau ngomong. Itu jeleknya. Jadi harus cek kredibilitas si jasa ini. Ini aplikasi apa orang? Orang. Oh, orang. Emang dia praktisi yang nekunin buat gambar, buat nembusin sosok-sosok kayak. Ada di Bali ada. Ya, ada tuh siapa? Selepati dia. Selepati. Cepat mata. Ya kayak gitu dah. Itu kan dia emang menspesialisasi di sana. Iya. Dia bisa ngelukis, terus dia menajamkan indahnya buat nembus sosok. Jadilah jasa sketsa. Itu contohnya. Terus Kodam ini punya jenis kelamin apa? Iya, Bang. Sama kayak manusia. Cewek cowok. Cuman 2. Ya. Dah, titik tuh. Dia punya. Nggak ada yang nanti setengah-setengah, nggak ada. Ada sih, cuman tuh ras-ras underworld dia. Ras dunia bawah. Dia Bencong itu ada. enggak, dia tidak berkelamin. Oh, ada nggak berkelamin? Jadi dia menyesuaikan si tuannya nih mau dia kelamin apa gitu. Oh, bisa di Ya. request. Jadi kalau dia si tuannya cewek, dia agak-agak lesbi gitu, minta kelamin si gapnya jadi cewek, ganti dia jadi cewek, mewujud dia jadi si cewek. Oh. Tapi kalau dia tuannya cewek normal, minta cowok, ya cowok dia tidak berkelamin. Ada satu yang aku tahu ya, tidak berkelamin, dia dari underworld. Apa namanya? Ini Sukubus tuh pernah dengar? Oh, Sukubus tuh. pelet-pelet ya. Ya, asihan, pelet, kayak dia. Sukubus itu kan cewek, inkubus cowok. Terus dia keturunan kayak dia. Iya. Bagaimana dia sama kayak manusia? Nah, beda. Nggak tahu aku tapi. Nggak tahu ya. Bagaimana cara dia menciptakan keturunan tidak tahu. Karena begitu kita wawancara si Gabe nih, kamu siapa kayak itu kan? Saya si ini, anak dari si ini gitu dia bisa sebut. Dia sebut keturunan sampai atas. Makanya aku tahu Basuki itu punya keturunan, Garuda itu punya keturunan gitu. Karena yang bawah-bawahnya kita wawancara, dia sebut keturunan si ini. Oh, ada terang-terang. Iya kayak gitu ada. Kayaknya kan banyak macan Prabu Siliwangi ya gitu. Karena dia berketurunan. Cuman caranya jangan tanya, nggak tahu. Belas, nggak pernah ngintip, nggak berani. Nah, kalau makanannya apa ya? Makanan minuman. Random Pak ini banyak kali. Ketakutan kita
itu bisa jadi makanan mereka. Oh, energi. Apalagi kalau yang liar-liar tuh di luar kodam ya, di luar konsep kodam. Gap-gap liar tuh kita ditakut-takutin, kan kita ketakutan nih, ada energi terpancar, itu makanan mereka juga. Semakin dia Semakin oke dia kan dapat makanan, semakin besar energi gitu. Oh, ya, ya. Sementara kalau kodam nih dia di saya sendiri di Padepokan ini dia doa wajibnya, yang wajib dikirimkan doa, kayak kita kirim doa ke orang tua lah, kirimin gayatri buat ibu, buat bapak. Nah, buat kodam ini kan dapat nama nanti, buat dia dikirimin gayatri ya, kalau muslim al-fatihah, kalau Kristen bapak kami gitu. Itu yang wajib. Kalau mau olesin minyak, kasih buah, minuman itu opsional. Itu kalau memang bisa kasih, kalau emang mau, bisa dan mau. Karena kan tidak semua orang bisa kasih dupa gitu kan. Ya, ya. Bisa dan mau kasih aja boleh, tapi tidak wajib. Yang wajib itu doa. 6 bulan tidak dikasih doa, boleh pulang. Gitu gampangnya. Setiap hari Bebas kalau ini. Pokoknya selama 6 bulan. Mau dia per 15 hari, hitungan kita tilam purnama, mau dia tiap purnama, mau dia via tanggal 1, pokoknya 6 bulan. 6 bulan yang udah dapat doa, boleh pulang. semakin sering doain semakin besar energinya. Makin besar. Bondingnya sebenarnya. Yang kita harapin kalau dari mengambil kodam tuh selaras energi itu. Ya semakin sering kita kayak teman lah, makin sering dikasih hadiah pemberian makin solid kan. Akrab. Iya makin akrab. Ya. Sudah semakin akrab baru kita fokus ke besaran energi, karena dia besar energi tanpa ikatan tuh percuma juga. Ya. Punya teman pintar teman tidak dekat kan tidak bisa ngebantu apa-apa. Ya. Tuh PI dia jadi lo gue gitu. Nah, kemudian umur kodam ini rata-rata berapa nih? Nah, ini tricky nih pertanyaannya, susah. Dimensi waktu kita sama dimensi waktu gaib itu beda sama ini. Berapa perbannya? Ini loh kayak kalau di sini itu kan kayak napasnya Wisnu kita ribuan tahun nih. Ya, ya. Jadi kalau kita ibaratkan Dewa Dewi Wisnu itu kodam, di dia baru 1 hari. Di kita udah puluhan ribu tahun, juta tahun malah kan Ya, gitu. ya. Jadi makanya begitu sketsa nih kan beredar di Facebook, kodam 8.000 tahun, 15.000 tahun. Mungkin buat dia baru sehari 2 hari gitu. Cuman karena di dimensi kita aja udah ribuan tahun gitu. Mas Ana pernah masuk dimensi gitu? Enggak pernah. Ya secara pribadi aku enggak pernah namanya astral projection keluar dari badan. Cuman kalau channeling sering. Oh, Channeling itu kita sadar, memang kita ngelihat di dimensi-dimensi kayak. Pak ini harusnya sering kan kalau meditasi. Kadang-kadang enggak sadar kita. Kayak kita lagi duduk diam, tiba-tiba kita udah disuk ke situ. Cuman kita enggak keluar dari badan. Kita ngelihat di sana, tapi kita lagi di sini gitu. oh, namanya pandangan jarak jauh gitu. Ya, channeling kalau di praktisi ini channeling. Jadi setengah lah, anggap setengah badan aja yang ke sana gitu, enggak keluar. Jadi secara pribadi belum pernah aku ke dimensi-dimensi kayak gitu. Tapi kan ada programnya jalan-jalan guys. Jalan-jalan gap tuh kita tarik dia, paksa. Cuman kan tuh channeling juga hitungannya. Oh, berarti bukan rohnya keluar. Iya, cuman makanya sensasinya mirip. Oh. Mirip-mirip. Karena channeling. Karena kalau keluar tuh dia nggak bisa balik tanggung jawab dulu. Iya, Repot kali. Terus dia tidak misalnya gampangnya tidak bermodal, tidak punya skill, tidak punya kodam yang bisa jaga, repot banget. Ya, kita channelingin aja. Sensasinya untuk orang awam mungkin mirip banget. Terowongan terus tiba-tiba sampai kan? Iya, iya. Mirip api. Cuman kalau api yang benar kan kita mesti keluar dulu nih ngelihat badan kita. Nah, itu api yang benar. Itu belum pernah. Resiko itu ya. Risiko banget loh. Iya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dimensi sebelah gitu. Rawan. Tapi kalau menurut literatur itu banyak dimensinya. Banyak kali. Iya. Hitungannya Patala. satu batu bisa satu dimensi gaib. Ini satu meja ini bisa berapa ratus batu kan gitu. Iya. Jadi banyak banget. Dimensi kita pun banyak banget. Kadang kan kalau gedung-gedung tertinggal tuh lantai 2 sama lantai 3 beda dimensinya kan kadang. Iya, iya. Padahal satu wilayah nih, cuman beda tingkat ini gitu. Jangan sana kita bahas yang apa patala-patala itu kan udah dimensi besar kan. Iya, iya. Yang kecil-kecil nih banyak. Jadi dimensi mana yang kita mau masukin harus jelas. Dalam satu tempat. Ya, yang kita tuju itu yang mana? Yang kita buat channeling yang mana?
Orang pohon beringin depannya ada dimensinya, gedung bawah ada dimensinya, di atap nanti dimensinya beda gitu. Nah, kemudian kodam ini bisa sakit dan mati juga kan? Bisa kan? Mana ada nih pertanyaan dari pemaharku, agak susah dijawab. Kan kalau kita mati jadi gaib. Nah, kodam mati jadi apa? Waduh, bingung aku jawabnya. Tergantung karmanya dia. Jadi itu masalahnya. Soalnya kan dia tuh energi, begitu mati dia jadi apa? Sebenarnya kita mati kan kayak jadi gaib nih, jadi energi. Dia sudah energi, begitu mati jadi apa? Wah susah aku jawab. Reinkarnasi, tergantung karma. Ya nggak tahu. Jadi gue jawabnya ya karena dia energi dia buyar. Urusan dia jadi apa? Udah nggak bisa ditelusuri kan, itu rahasia Tuhan kan gitu. Tapi bisa sakit loh ini, bisa babak belur. Terutama kalau war-war gaib ya. Lagi war gaib, lagi emang ada serangan, bisa babak belur memungkinkan, mati memungkinkan. Misalnya gaibnya ini punya skill untuk hidup lagi, dia dikurung, jadi nggak bisa ngapa-ngapain udah. Bisa dia mati hidup lagi? Bisa, ada yang bisa kayak gitu. Oh. Apalagi yang udah tirakannya kuat-kuat. Ya kan siapa namanya? Yang mati karena request sendiri. Pandawa dulu. Oh, Isma. Nah, itu kan nggak bisa mati itu kan. Ya. Cuman karena dia minta mati kan. Nah, ada gak kayak gitu. Dia nggak bisa mati, misal pun dia musnah, buyar energinya, ngumpul lagi, hidup lagi. Tapi sakit dia. Cuman nggak bisa mati-mati. Itu cara ngatasnya dikurung. Biar nggak ngebantu tuannya kalau ngeluar. Kirain punya ilmu gitu. Ya entah itu keilmuan entah apa, tapi bisa ada kodam kayak gitu. Nah, entah dia dapatnya kan, kodam-kodam itu bisa kita kasih ilmu. Oh, bisa kita Ya. ngajarin dia. Ya, kita dia punya. ngajarin kita. Ya kita punya ilmu apa? Panah HP kita kasih dia. Kita ijazahin lah kan dia bisa pakai. Atau dia punya nih keilmuan benda mati-mati kan. Tuh, jadi mungkin kan dia sakit, dia mati bisa. Sama sana pernah berguru atau ngajarin kodamnya gitu. Berguru sama kodam jangan. Berguru sama kodam sebaiknya dihindari. Karena sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia. Dia tuh tetap cari celah buat kita menyelewengkan kita, walaupun dia kodam kita. Karena kalau kita udah mau jadi ya berabe urusannya. Saya naik pangkat gara-gara kodam, wah sudah bahaya tuh bahaya. Kenapa? Karena objek Tuhan kita udah bergeser. Oh iya. Ya, itu udah rawan sekali. Powernya dia jelas-jelas meningkat gitu. Kita bisa disetir tulen, nah itu udah bahaya. Bisa kodam bisa ngelepas ikatan sendiri, repot. Pengkhianat itu kan aja. Tapi kalau kita ngajarin kodam, ya boleh. Kita kasih ilmu kayak siapa. Kayak itu berarti ya, pemuja setan gitu. Ya itu kan. Nah, agak riskan nanti kalau didengar sama pemuja setan. Cuman dia dibelokkan pemahaman-pemahamannya. Walaupun jadi pemuja setan, tetap yakin itu loh. Tuhan tuh yang menciptakan, setan-setan tuh Tuhan yang ciptain udah. Jangan sampai bergeser itu gitu. Tetap yakin tuh. Jadi kalau kita udah bergeser, percaya dia itu panjang urusan. Nanti siapa namanya yang terkenal, si Lucy lah dibilang pencipta dunia, inilah nanti dibilang jodoh. Nah, itu repot. Tetap percaya Tuhan. Nanti kita masuk ke alamnya dia jadinya. Iya. Apa ya? Ngayah hitungannya. Kayak Bhagavad Gita itu kan. Jadi babu gitu dia. Oh, iya kalau ngayah jadi babu tuh Len. Mana yang dipuja kan situ lari. Iya. Kita tetap yakin sama Tuhan, dah selesai. Pedoman itu. Nah, kemudian Mohon maaf pemirsa. lagi banget. Mungkin habis ya, perang kayak Enggak. Angin lombok kan lagi gak enak. Oh iya. Dia tiba-tiba panas, dia tiba-tiba dingin. Aduh. Kirain gara-gara perang kodamnya langsung. Aduh. Bahaya. Nah, ini kan Apa itu? ya, ini Sambil. kan sedang buka toko ya kan. Toko supranatural. Ini apa yang dijual di sana? Yang mau mampir ke toko, Jalan Gendang Belik, promosi Jalan Gendang Belik nomor 8 Karangsukun Mataram Timur. Ada di Google Maps, Kendra Supranatural. Udah masuk Google Map. Udah masuk. Oke. Harus.
Yang dijual tuh ini perlengkapan supranatural, Apa? spiritual dan supranatural shop. Jadi apa aja yang apa slogan kita tuh kan apa lu gada, apa lu mau gua ada gitu. Jadi apa aja yang di request selama itu kebutuhan spiritual supranatural sebisa mungkin kita adain. Oh. Ini kayak yang sekarang ada nih kan kayak keris, ini supranatural sih ya. Dupa ini kan bisa untuk meditasi spiritual, untuk offering supranatural jatuhnya kan umum dia. Terus rupang itu apa ya? Atong. Patung, kristal, kartu tarot, apa dah? Palo santo, kayu-kayu langka tuh, daun sage itu ada. Itu berisi semua itu. Sesuai request. Oh, ada yang kosong. Ya, karena kan tagline-nya ini spiritual supernatural shop. Jadi toko spiritual supernatural. Jadi bahan oke, media oke, kosongan oke, berisi oke. Itu ada yang kemarin apa itu? Yang dari Thailand. Amulet, oh iya, itu kan itu udah berisi ya mak, asli dari sana. Amulet Thailand. Ekstrim manunya. Bahan-bahan. Thailand tuh emang ini, apa ini? Totalitas dia kalau buat media, berani dia. Yang apa abunya dari siapa itu diambil sedikit, jadi luar biasa. Itu abu dipakai apa? Ada yang lagi. ada satu ya. Yang ada dan lihat yang kayak kotak, dalam kotak itu ada abu dari mayat mana sama kuil hana abunya dari mana. Itu luar biasa. Itu untuk apa itu? Untuk rezeki. Oh, rezeki. Dia untuk yang pengusaha, pedagang, yang punya usaha. Oh, bisa dari mana ya? Media-media gitu ya? Itu kan syarat loh ini. Syarat buat mengunci energi atau entitasnya kan. Nah, dengan tayangan nanti ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Dagingnya masuk ke sana. Enggak tahu kalau itu. Pertanyaan sulit itu, Ada kok yang cuman kayak raja dari lempeng. Kayak lempeng Kuningan. Kalau kita kan pernah tuh sering di Bali. Oh iya. Kuningan diukir kayak raja-raja. Ya. Ada kok itu. Kalau itu aliran hitam kayaknya yang sana gitu. Tergantung. Tapi kemungkinan besar hampir 50% lebih kan? Ya. Ya udah jelas ya hitam. Karena alat bahannya sudah kayak gitu kan, itu kecuali dia cuma tarik kodam, tarik energi, bisa dah kemungkinan keputihan gitu. Ya. Biasanya doa-doa aja. Yuk jangan lupa ke toko ya, iklan. Lagi promo ya. Nah, kalau untuk keilmuan apa aja yang ada di pasar keilmuan? Banyak Bapak ini. Coba ke website ya. Oh, websitenya apa? Ke IG Dharma Supernatural dah. Di sana ada keilmuan yang udah launching untuk publik, soalnya dibatasi dia ini. Udah jangka waktunya? Bukan, kan ada keilmuan khusus member lah anggap bahasanya. Jadi yang emang ikut bukan di sekolah. Oh, bukan. Jadi yang emang khusus untuk Anggota gitu? Ya, untuk anggota baru boleh ambil keilmuannya. Oh. Yang untuk publik sudah dipost di IG. Emang udah diizinkan untuk siapapun yang orang awam boleh masuk. Boleh ngambil keilmuan itu. Beda-bedain. Ya. Memang sih maharnya beda, yang untuk member lebih murah kan. Cuman yang ada syarat-syaratnya lah. Karena kan aku juga percaya anggota-anggota Dharma Supernatural yang aku punya, yang aku kelola nih, jodohnya masih sama aku gitu lah. Jadi keilmuannya emang beda. Emang untuk mereka lah jatah keilmuannya belum untuk publik. Yang untuk publik ada emang. Gitu. Jadi yang untuk mau lihat list keilmuan langsung ke IG Dharma Supranatural. Sama maharnya ada sana? Ada mahar. Yang terakhir tak upload kayaknya ini Manik Mas, baru keluar izinnya. Itu keilmuan untuk relasi sama rezeki. Jadi pengusaha oke, pekerja oke gitu. Semi awe dia. Astral weapon. Jadi bentuk keilmuannya tuh kayak bola-bola kristal. Tingkatin aura diri atau aura sekitar. Kalau yang usaha aura sekitar, kalau yang pekerja aura dirinya naik. Jadi bagus tuh relasi. Jadi ada inisiasi atau? Ada meditasi bareng. Atau enggak kasih setor nama lengkap tanggal lahir, dia pokoknya relax. Aku yang inisiasi. Itu yang terbaru ya. Bisa jarak jauh berarti? Bisa Bang. Selama masih di bumi masih bisa. Udah di luar bumi jangan. Belum nembus. Ya.
Ya, ini enggak terasa waktu kita sudah Sudah sejam baru bahas kodam aja. iya. Nanti mungkin kalau Hilman fokus harus tersendiri. Ya, kayaknya perlu banget keilmuan ini kita bahas mendalam. Oke kayak gitu. Ya. Next kan. Tergantung ini narasumbernya dapat Wisek dulu. Hmm. Yang mana mau dibahas? Siap. Ya mungkin ada closing statement yang mau disampaikan. Saya tidak ada. Nggak Ada ini iya Pak Beni aja. Oh, palingan ini aja. Nggak promosi tadi. Sudah promosi tadi lah. Jangan sampai kelewat. Pokoknya tonton sampai habis. Ada promosi di sela-sela ya. Tetap ini Pak Beni palingan. Untuk siapapun itu tetap ingat Tuhan. Jangan sampai diselewengkan gaib. Itu sakit sekali. Entah untuk korban, entah untuk praktisi yang didatangi nanti itu sama-sama repot dua-duanya. Tetap ingat Tuhan Pak Beni. Pencipta segala alam semesta. Nanti kalau pemirsa yang mau cek kodam bisa langsung Bisa. Hah? Terima. Jasa cek kodam. Berapa nih? Mahal. Untuk cek aja tuh 90. Oh, Dengan sketsa 190. oh siap. Nggak perlu pakai aplikasi. Nggak perlu langsung WA nanti tak respon. Di nomor di deskripsi, tenang. Oh jarak jauh berarti nggak harus ketemu. Jarak jauh bisa, ketemu bisa. Tapi kalau ketemu kan mesti janjian. Karena ketemu kan palingan di Kendra di Karangsubur. Iya. Harus janjian jam berapa kayak gitu. Ya berarti kalau pemirsa mau cek kodam bisa langsung ya hubungi ini Mas Tana. Siap. Udah diakui lah Baik, mantap. keahliannya daripada aplikasi-aplikasi tidak jelas itu. Terus stat seller gitu ya. Stat seller. Ya nanti bikin gila kita nanti. Ya asal ngawak-ngawak aja deh. Ya mungkin dari saya sekian penyampaian kita hari ini tentang cek kodam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah pemahaman, pengetahuan dari pemirsa laboratorium siaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dengan tema yang berbeda. Kita tutup pertemuan dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.